Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Puji di channel Ngapakpedia. Oke teman-teman, jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah upload video tentang apa ya, membahas tentang Verbal PD tapi dihapus oleh YouTube ya, karena ya ini contohnya ini nih saya tunjukkan. Nih ya, dihapus info terbaru Verbal PD dihapus sama YouTube-nya bukan sama saya. Makanya ini saya buat lagi sekaligus saya jelaskan secara lebih detail saja, tidak hanya membahas satu residu tapi semua tabulasi residunya ya. Makanya untuk teman-teman sebaiknya perhatikan videonya dengan seksama dan baca juga teks ini ya. Oke. Nah, jadi teman-teman yang pertama, kalau bingung login ke Verbal PD itu di sini di Beranda Dapodik sudah ada ya. Kalian tinggal pilih saja mau login ke web apa, semuanya sudah ada. Jadi tidak perlu nanya-nanya di grup, tidak perlu komentar-komentar gitu ya. Jadi tinggal login saja. Di sini gunakan akun yang terdaftar di SDM Data Kemdikbud ya. Kalau yang tidak tahu silakan teman-teman cari di YouTube cara daftar operator gitu ya. Sudah ada videonya oleh saya dulu Ngapakpedia. Nah, ini sudah bisa login. Kemudian ini silakan dipilih satuan pendidikannya, kita pilih ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa inilah yang merah-merah ini yang membuat kita datanya masuk ke residu, teman-teman. Lalu apa penyebabnya dan bagaimana solusinya kita bahas dari yang pertama yaitu kita lihat dulu penyebab residunya di sini ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu ini merahnya kenapa, itu klik saja menu ini, residu. Nah, ini yang merah-merah ini kalian cari kenapa penyebabnya merah, kalian bisa geser ke sini. Nah, disinilah yang data saya yang tidak pas ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini datanya tidak pas, berarti saya harus perbaiki. Perbaikinya di mana? Jadi, ini akan saya bahas semua tabulasi ini sekaligus penyelesaiannya dengan ini saja, PowerPoint ya. Oke, jadi untuk solusi residu Verbal PD 2023 by Ngapakpedia. Yang pertama adalah residu NISN. Jika di residunya NISN-nya silang merah, yang pertama, ini jika keterangannya adalah NISN ganda dengan siswa aktif, maka gunakan menu pengeluaran siswa tercatat ganda lewat Verbal PD. Oh ya, saya belum menunjukkan bagaimana caranya melihat penyebabnya ya. Ini kan cuma silang merah gini ya. Lalu silangnya kenapa? Kalian bisa klik di sini ya. Di gambar orang ini diklik. Di gambar ini nih, di gambar ini kalian klik saja ya, diklik. Nanti kalian masuk ke menu ini quality control ya. Nah, nanti disinilah yang harus kalian cek penyebab silangnya. Nah, ini datanya yang kurang pas ya. Nah, ini di sini yang harus diperbaiki ya, teman-teman ya. Oke. Jadi nanti ada keterangannya ya untuk setiap permasalahan residunya. Nah, kita lanjut pembahasannya di sini untuk yang NISN-nya ganda ya. Jadi, jika NISN ganda dengan siswa aktif, maka gunakan menu pengeluaran siswa tercatat ganda. Ada di sini menunya ya. Di Verbal PD, nah ini pengeluaran siswa tercatat ganda. Gunakan menu ini, lalu lanjutkan saja. Ini tinggal ngisi datanya gampang kok teman-teman ya. Oke, selanjutnya, jika NISN ganda itu dengan siswa tidak aktif, nanti kan ada keterangannya tuh, tidak aktif gitu ya. Biarkan saja teman-teman, itu tidak bermasalah besar sebenarnya, untuk dana bos juga tidak ngaruh, untuk bantuan lainnya juga tidak ngaruh. Jadi, itu biasanya ganda dengan MI, dengan MTS, MA, atau yang sekolah Kemenag dengan sekolah Kemdikbud gitulah. Biasanya sering terjadi seperti itu. Ya, jadi tidak masalah kalau keterangannya sudah salah satunya sudah tidak aktif gitu ya. Kemudian yang ketiga, jika NISN tidak sesuai format, maka perbaiki NISN di menu perbaikan NISN di Verbal PD-nya langsung. Jadi ada menunya ya, silakan dicek saja. Yang kedua adalah residu NIK ya. Jadi residu ini jika tidak ditemukan ya, maka perbaiki identitas di Verbal PD ya. Jadi nanti ada menu perbaikan identitas di sini. Edit identitas. Nah, ini gunakan di sini ya, teman-teman ya. Kemudian, jika tidak ditemukan padahal sesuai KK, maka dipastikan data KK-nya tidak sama dengan data di
pusatnya ya, maka orang tua harus mengecek untuk dipadankan. Jadi banyak kok kasus bahwa ini udah sama dengan dokumen pendukungnya, ternyata di data di pusatnya tidak sama dengan yang tercetak, maka harus diperbaiki di Dinduk Capil gitu ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga adalah jika dalam proses pemadanan maka silakan cukup menunggu saja, biarkan saja teman-teman ya. Nanti lama-lama juga jadi hijau. Kemudian yang ketiga itu saya rangkum jadi satu untuk nama, ini nama ibu juga dan jenis kelamin ya. 4 poin ini penyelesaiannya sama teman-teman ya. Jadi jika salah satu atau beberapa data di atas ya, di atas ini memang salah ya perbaiki di menu perbaikan identitas di Verval PD. Jika memang ada yang salah ya diperbaiki. Tetapi jika salah satu atau beberapa data di atas sudah sesuai, maka silakan cek ke Capil karena dipastikan datanya tidak sama dengan data di Dinduk Capil. Maka orang tua harus mengecek ke Capil untuk dipadankan. Begitu ya teman-teman ya. Jadi misalnya sudah sesuai kakak, sudah sesuai akte, tapi kenyataannya tidak sama dengan data di pusatnya, di database-nya. Maka orang tuanya harus datang ke Dinduk Capil untuk proses pemadanan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah perbaikan residu desa. Nah, ini yang terbaru terkait Dapodik 2023D ya. Jadi, perubahan Dapodik 2023D ini mengharuskan kita menginput data desa di Dapodik. Tidak hanya kecamatannya saja, maka silakan isi data desa di mana desanya adalah kelurahan tempat anak berada sesuai kartu keluarga ya. Nanti saya tunjukkan. Nah, kemudian harus sesuai dengan KK karena ini dipadankan dengan Capil. Jadi kalau misal ya, saya warga Pekuncen ya, di KK-nya Pekuncen. Kemudian saya sekolah di Gumelar. Maka saya tinggalnya di Gumelar juga, tapi bukan kakaknya bukan Gumelar. Saya misalnya tinggal dengan mbah saya atau dengan keluarga saya yang lain, tetap yang diinput adalah data tempat saya kakaknya di mana, begitu ya. Bukan saya tinggalnya di mana, gitu ya. Harus sesuai kakak, karena data di Capilah yang menentukan pemadanannya, begitu ya. Kemudian ini juga akan beresiko dengan sekolah yang menerapkan zonasi. Jadi kedepannya mungkin berpengaruh terhadap penerimaan siswa baru yang menerapkan zonasi, kemungkinan seperti itu. Jadi ya kita lihat saja nanti kedepannya bagaimana, apakah harus sesuai kakak atau sesuai tempat sekarang dia berada gitu teman-teman ya. Oh iya teman-teman, untuk memperbaiki yang residu desa itu langsung di Dapodik ya. Jadi caranya ke menu peserta didik, pilih peserta didik, di sini di oke. Kemudian teman-teman pilih namanya, benar. Pilih nama, lalu klik ubah. Nah, di sini diisi. Nah, ini ya. Desanya kalian ketik saja kelurahannya ya. Kita contohkan. Nah, nanti akan muncul. Nah, kalian pilih yang mana? Yang sesuai dengan lokasinya ya. Kita pilih, lalu klik simpan. Begitu ya teman-teman ya. Seperti itu caranya ya. Terima kasih. Jadi itu beberapa masalah residu Verval PD beserta dengan solusinya. Saya rasa sudah saya jelaskan dengan detail ya. Hanya saja ada beberapa kasus yang mungkin tersendiri, jadi silakan teman-teman tinggalkan pesan di kolom komentar saja jika memang ada yang belum dibahas di video ini ya. Begitu ya teman-teman, silakan tinggalkan pesan saja di kolom komentar. Jika saya sudah sempat, insya Allah saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Terima kasih, itu saja videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe ya buat yang belum subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari dunia pendidikan. Dan jangan lupa baca nih tulisannya ya, biar jelas. Sekaligus minta di like teman-teman biar nggak terlalu sering videonya terhapus, nggak tahu kenapa ini masalahnya ya. Terima kasih, sampai jumpa di next video teman-teman, bye-bye. Oh ya, belum. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.